Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini pasti masuk semua ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa. Oke, biar semangat karena ini pelajaran juga sangat penting, maka kita kasih semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, kalau gitu selanjutnya biar fokus, tepuk fokus. Oke, terima kasih. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah kecerdasan artifisial. Ada yang pernah mendengar kata artifisial atau kecerdasan artifisial? Belum pernah? Oke, kalau AI? Kalau AI pernah. Nah, sebenarnya kecerdasan artifisial dan AI itu sama. Hanya saja AI itu adalah bahasa Inggrisnya, sedangkan kecerdasan artifisial adalah bahasa Indonesia, di Indonesia. Begitu. AI, Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Setelah mengikuti pelajaran ini, kalian harus bisa, diharapkan mampu untuk mengetahui konsep dasar dan cara kerja AI atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis dan contoh penerapan kecerdasan artifisial atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, limitasi, mampu mengetahui limit atau keterbatasan kecerdasan artifisial. Dan yang keempat adalah mampu mengetahui prinsip dan etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial di lingkungan sekolah. Jadi di masa depan kita akan terus bersama atau bertemu dengan yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Apakah kalian pernah melihat robot? Apakah kalian pernah melihat robot mengerjakan sesuatu seperti manusia? Apakah kalian pernah melihat mobil berjalan sendiri tanpa pengemudi? Pernah? Mau lihat di TV misalkan, pernah? Ada mobil bisa jalan sendiri tanpa pengemudi? Pernah? Terus apakah kalian pernah menggunakan smartphone? Pernah pegang HP kalau di rumah? Pernah? Pernah melihat ada bacaan Google Assistant gitu? Voice note gitu? Chat GPT, pernah? Ketika ujian misalkan menggunakan GPT, aplikasi GPT. Apakah kalian pernah kan ujian yang pernah menggunakan GPT? Nah, semua itu kena ya. Saya kasih tahu gambarannya dulu. Semua itu adalah yang melakukan adalah AI atau kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu banyak digunakan di teknologi pada masa ini dan juga di masa depan. Nah, kenapa kalian harus belajar ini? Supaya nanti di masa depan kalian tidak tergantikan oleh AI. Begitu. Kalau kalian pernah mungkin melihat sebuah pabrik, mungkin yang banyak itu di Cina atau di Jepang yang memproduksi mobil, memproduksi smartphone, HP. Yang bekerja di situ adalah robot-robot. Sementara manusia hanya mengoperasikan.
Contoh misalkan di sebuah pabrik mobil yang bekerja merakit mobil adalah robot. Nah, manusia apa? Manusia hanya mengontrol robot-robot itu. Jadi tidak ada pekerja yang melakukan perakitan mobil. Bahkan di masa depan mungkin bengkel mobil, bengkel motor itu tidak lagi dilakukan oleh manusia, tapi dilakukan oleh robot. Adakah robot bisa begitu? Ada. Kalian pernah melihat apa namanya? Pernah melihat penyedot debu yang berjalan sendiri menyedot debu? Pernah melihat? Itu awalnya debu-debu itu dilakukan oleh manusia ketika kita ingin membersihkan ruangan, menyapu, mengeluarkan debu dengan cara menyapu, mengeluarkan sampah dengan cara menyapu. Di masa depan kita tidak akan melakukan itu. Jadi bagaimana kalau semua pekerjaan dilakukan oleh robot? Apakah kita akan punya pekerjaan? Tidak. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Lalu bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita menghasilkan uang? Kalian pernah ke Jepang? Di Jepang kan, kalau mau beli sesuatu di Jepang, Jeffrey, misalnya kamu ke Jepang, Jeffrey, mau beli minuman di pinggir jalan, tidak ada tokonya, tidak ada orangnya kan? Adanya adalah kulkas. Kamu tinggal memasukkan uang koin ke dalamnya. Kemudian dipencet, keluarlah minuman itu. Gak ada orangnya. Ada orangnya apa tidak itu? Tidak ada. Jadi tugas jualan di sana, jualan minuman diambil alih oleh robot. Nah, semua robot yang bekerja itu kena otaknya itu adalah menggunakan kecerdasan artifisial atau yang kita kenal dengan AI. Ya, jadi apakah sebenarnya AI itu? Mari kita lihat. Nah, di sini lihat apa itu kecerdasan artifisial. Iya, KA. KA ini adalah singkatan dari kecerdasan artifisial. Apa? Secara sederhana, kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membantu komputer dan melakukan tugas tanpa selalu diperintahkan oleh manusia. Jadi apa kecerdasan artifisial? Itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Kamu pernah mencari sesuatu di Google? Mencari gambar anjing? Pernah? Mencari jawaban dari soal berapa rukun iman? Pernah? Pernah? Lalu apakah ada jawabannya? Apakah jawabannya sesuai dengan yang kalian inginkan? Sesuai. Mengapa dia? Sekarang saya tanya, mengapa Google itu bisa tahu jawabannya? Mengapa ChatGPT bisa tahu jawabannya? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hah? Karena di dalamnya ada kecerdasan artifisial, ada AI-nya. AI, jadi bagaimana AI? AI itu belajar dari manusia, belajar dari data yang dimasukkan oleh manusia. Bahkan karena AI itu bisa mengenali wajah seseorang. Kalau kita pernah merekam wajah kita, misalkan mengupload foto di Facebook, maka Facebook itu otomatis akan mengetahui jika ada kamu mengupload foto lagi, kamu akan langsung dikenali. Kalau ini Jeffrey misalkan, oh ini Jeffrey. Ketika kita orang melakukan pencarian di Facebook, mengetik namanya Jeffrey, maka yang keluar Jeffrey, fotonya Jeffrey. Kenapa? Karena Jeffrey sudah pernah mengupload foto di Facebook. Facebook itu juga menggunakan AI. Di dalamnya ada AI. Sekarang kalian pernah enggak kalian di Facebook nonton reel? Pernah? Yang sering kalian tonton adalah Tungtung Sahur misalkan. Maka yang sering muncul di halaman depan Facebook kamu apa kira-kira? Tungtung Sahur.
kamu sering nonton di YouTube Tung Tung Sahur. Maka yang banyak bertebaran video rekomendasi itu di bawahnya adalah videonya apa? Tung Tung Sahur. Kenapa? Karena di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Facebook itu ada kecerdasan artifisialnya, ada AI-nya, sehingga dia belajar dari apa yang sering kita lakukan. Jeffrey kalau buka YouTube sering cari sound the shape, maka yang banyak muncul adalah sound the shape. Besoknya Jeffrey ambil HP, buka langsung YouTube. Yang banyak bertebaran pertama-tama itu biasanya videonya sound the shape. Kamu pernah lihat aplikasi Shopee? Pernah lihat Shopee? Tokopedia? Pernah? Pernah. Kamu pernah misalkan di Tokopedia mencari baju pengantin misalkan, atau kamu mencari sepatu olahraga. Nah, keesokan harinya ketika kamu buka Shopee, yang ada di beranda kamu itu sepatu. Kalau kamu sering cari sepatu, yang muncul di bawahnya itu akan sepatu. Jadi AI itu memperkirakan apa yang kamu suka. Dia belajar dari apa yang kamu ketik itu. Kalau kamu sering mencari kucing, yang keluar itu banyak kucing. Nah, misalkan Rafli punya HP, kamu pengen tahu Rafli itu kalau buka HP sukanya kalau nonton di YouTube suka apa? Kamu bisa ambil cek HP-nya Rafli, buka YouTube. Nanti kita akan tahu di sana yang bertebaran ternyata adalah Doraemon misalkan. Berarti Rafli sering mencari Doraemon gitu. Sering nonton kartun Doraemon. Begitu. Iya, jadi AI itu belajar dari data yang kita masukkan begitu. Jadi itu teknologi komputer, membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah lagi oleh manusia. Jadi kamu nggak perlu ngetik lagi. Besoknya, oh iya, kemarin saya mencari baju di Shopee. Coba buka lagi Shopee, saya belum cek kok. Saya buka lagi Shopee, yang muncul pakaian. Karena dia tahu itu ini orang pasti lagi nyari yang kemarin, lanjut yang kemarin gitu. Yang sering dicari akan itu yang sering muncul gitu. Mati lagi. Oke, selanjutnya lihat ini contohnya. Nah, ini sudah ada ya contohnya. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Kalau kamu kemarin sering nonton Tung Tung Sahur, maka yang akan sering muncul adalah Tung Tung Sahur. Google Translate. Nah, Google Translate itu belajar dari kita Kamu pernah lihat di HP Google Translate gitu? Nah, jadi saya kasih tahu nih. Kalau kalian ketemu dengan orang Inggris atau orang Amerika atau orang luar negeri bule, kamu ke Bali, kamu ketemu. Bisa nggak kamu bicara bahasa Inggris? Atau kamu mau ngomong dengan orang Amerika pakai bahasa Inggris? Kamu bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Maka kamu bisa gunakan Google Translate. Nyalakan Google Translate pakai voice. Halo Rafli, klik voice note, voice-nya, klik cap voice itu cap mic, klik voice, suruh bicara orangnya itu, orang Amerikanya. Bicara itu bahasa Inggris. Nanti itu kamu sambil lihat HP-nya, maka otomatis HP kamu akan menerjemahkan apa yang diucapkan oleh bule itu. Iya, pakai Google Translate. Itu contohnya ya. Lihat di sini juga. Nih. Rekomendasi. Lihat. Rekomendasi KA, kecerdasan artifisial atau AI dalam aplikasi YouTube. Apa yang direkomendasikan adalah apa yang sering kita tonton atau video yang sejenisnya. Kalau hari ini kita nonton FTV, nonton film-film FTV, maka besoknya ketika kita mau nonton lagi, YouTube langsung ngasih nih FTV yang belum kamu tonton, berjejer di bawahnya.
direkomendasikan sesuai dengan selera kamu. Selanjutnya, apa ini? Sistem Google Translate ini. Yang kedua tentang KA. Yang kedua tentang KA ya. Apa? Berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika ke awal sering melakukan kesalahan, bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ini AI itu kena bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar, menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Dia akan mengumpulkan informasi yang diterima dari manusia, yang diletakkan oleh manusia, data-data dimasukkan ke internet. Maka dia belajar itu. Dari kesalahannya dia belajar, dari pengalamannya untuk memperbaiki data-data yang salah itu. Contohnya seperti apa? Ini Google Maps. Apakah ada yang pernah melihat Google Map? Coba, untuk apa Google Map? Kelompok 2, untuk apa? Untuk mencari lokasi. Kelompok 1 ada yang mau jawab juga? Apa? Aplikasi Google Map itu apa? Hah? Mencari jawaban. Oke, kelompok lainnya ada? Untuk mencari lokasi. Contohnya mencari lokasi gimana? Coba contohnya, kasih contoh. Hah? Ya, misalkan ya Putri mau ke rumah Nadia, di Sherlock sama Nadia, mencari lokasinya. Jadi mengikuti Google Map itu untuk sampai di rumahnya Nadia. Apabila terjadi kesalahan dalam aplikasi Map, misalkan kan ada, pernah nggak kalian nonton video seseorang naik sepeda motor lurus kan? Di sini sedang dia di atas jembatan, disuruh belok kanan. Padahal dia ada di atas jembatan itu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah lihat video kayak gitu? Harusnya terus lurus sampai berapa meter gitu. Kadang itu delay, malah disuruh belok kanan. Padahal belum nyampe belokan. Yang ada di kanannya adalah jembatan sungai gitu. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan nyungsep ke dalam sungai. Jadi sering terjadi kesalahan juga pada AI. Tapi dia akan belajar karena akan belajar dari apa? Nah, belajar dari kita. Oh, ternyata kita nggak berhenti, nggak berbelok ke kanan. Kita meneruskan lurus, maka Google Maps itu akan merekam dengan sendirinya bahwa pada saat itu belum tepat waktunya untuk berbelok ke kanan, tapi tinggal berapa ratus meter lagi. Maka ketika kita mengulang lagi beberapa bulan atau berapa kemudian kita pakai lagi Google Map, dia tidak akan lagi memerintahkan belok kanan di atas jembatan, tapi belok kanan setelah 100 meter. Ya, setelah 100 meter belok kanan, kan seperti itu. Jadi dia akan belajar. AI itu belajar. Nah, yang kedua, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant memahami suara dan aksen pengguna. Lihat ini, coba lihat ini. Ini kecerdasan artifisial dalam asisten virtual. Lihat. Kalian kan tahu HP ini kan? HP tahu kan? Oke, HP ini ketika Google Asistennya dipakai, kita hanya tinggal bilang kepada HP kita. Misal begini, kepada HP kita rekam suara pertama-tama kan, rekam suara Google Assistant. Jadi dia akan mengenali suara kita. Pertama, misalkan kita merekam Google Assistant dengan suara saya. Ketika dia diperintahkan oleh Jeffrey, maka HP kita tidak akan merespon. Misal Jeffrey bilang, buka YouTube ke HP saya, nggak bisa. Tapi kalau dia sudah mengenali suara saya, yang direkam adalah suara saya, dia hanya bisa mengikuti perintah suara yang dikenali, yaitu suara saya. Saya bilang kepada HP saya,
Google Asistennya aktif, kita tinggal bilang buka YouTube gitu, buka sendiri tuh. Cari Tung Sahur gitu. Dia akan mencari Tung Sahur. Buka YouTube dan cari Tung Sahur. Dia akan membuka dan mencari Tung Sahur dengan sendirinya. Jika dia sudah mengenali suara kita, gitu. Tapi jika tidak mengenali, misalkan Jeffrey ngambil HP saya buka YouTube, makin terengol, pacilen, karena tidak bisa. Kenapa? Karena suara Jeffrey tidak dikenali. Karena ini, lihat ini, Google Assistant ini hanya mengenal suara yang sudah direkam begitu. Misalkan dia yang merekam suara di HP itu adalah ibunya Ilham, maka otomatis Google Assistant itu hanya bekerja jika ibunya Ilham yang memerintahkan itu. Sama dengan robot AI. Robot AI itu di luar negeri ada yang menjadi pembantu rumah tangga. Ada, pernah. Kalian pernah lihat robot yang menjadi pembantu di mana? Di mana? Pernah lihat? Di HP. Robot mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu kena robot itu disetel atau disetting, diatur adalah mengenali suara majikannya. Jadi ada robot asisten rumah tangga, dia itu hanya mengenali suara majikannya. Kenapa? Karena yang direkam pertama kali adalah suara majikannya. Kalau tetangganya mau sampai lidahnya melet memerintahkan dia, nggak akan ngikuti dia. Tetangganya memerintahkan, ambilkan saya jus, nggak akan ngikuti dia. Kenapa? Karena suara yang direkam oleh robot itu adalah suara majikan. Maka dia hanya bisa mengikuti perintah dari suara yang dikenali, dari majikannya. Kata majikannya, ambilkan jus buah, maka dia akan pergi mengambilkan jus buah sesuai dengan perintah majikannya. Orang lain kenapa tidak bisa memerintahkan? Karena suaranya tidak dikenali. Kalau di sini contohnya adalah handphone. Nanti kalau kalian punya HP di rumah, kalian tekan bagian tengah itu, kembali cepat bagian tengah di bawah, tekan agak lama, ketika muncul peluk itu, peluk. Keluar bacaan asisten, kamu tinggal ngomong itu. Tolong berikan saya jus gitu. Nggak mungkin dikasih kamu itu. Kenapa? Karena AI tidak bisa menyediakan hal-hal yang nyata. Paling kamu dikasih gambarnya, ini gambar jus gitu. Nggak ada. AI itu tidak bisa memberikan sesuatu yang nyata. Seperti misalkan Google tolong saya kasih uang gitu. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena dia hanya bisa menjawab pertanyaan dan lain semacamnya tanpa bisa menampilkan sesuatu yang nyata. Lanjut, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model apa? Model apa itu bacanya? Bekerja atau langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang dipelajari. Contohnya seperti apa? Ini lihat contohnya. Tolong dibaca contohnya ini biar kalian biar kalian kompak. Silakan dibaca contohnya. Nah, sekarang adalah musim apa? Musim tembakau. Orang Madura bilang musim tembakau itu adalah osom pekoh. Anak Pak entar, ada seseorang yang pergi ke temannya. Kayak kira-kira, saya besok mau apa namanya? Iya, mau masak tembakau ya, mau potong tembakau besok. Pas bertanya kepada temannya, kira-kira besok panas apa hujan? Terus temannya bilang, kalau besok tidak akan hujan. Jangan kalian anggap orang itu langsung, oh ini dukun, kok bisa tahu? Bukan dukun. Tapi apa? Lihat,
Di HP sudah tersedia aplikasi cuaca. Di mana aplikasi cuaca ini juga sudah pakai AI di dalamnya. Artinya AI ini bisa memprediksi bahwa besok tidak akan hujan, besok akan panas, tidak akan hujan. Bisa memprediksi seperti itu. Jadi kalau kamu pergi ke seseorang bertanya cuaca, apakah besok hujan atau tidak? Orang itu bilang hujan, pas besoknya benar-benar hujan, bukan karena dia dukun, tapi karena dia sudah mengetahui dari aplikasi cuaca yang ada di HP. Kita semua pun bisa tahu ya. Kita semua bisa tahu. Tinggal ambil HP aja, klik cuaca, maka akan muncul di situ cuacanya besok apakah panas atau hujan. Sedu malam apakah panas atau hujan akan ditampilkan seperti yang ada di depan ini, 46 derajat Celcius. Artinya ini kondisinya sangat panas begitu. Jadi AI itu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data. Apakah besok hujan atau tidak, itu bisa prediksi. Ini aplikasi apa? Shopee. Kalau seperti ini, coba perhatikan semuanya. Kalau seperti ini, kira-kira menurut kalian, jika di beranda Shopee-nya muncul seperti ini, berarti apa yang kalian sering cari di Shopee? Berarti orang yang dibuka, ketika dibuka Shopee-nya muncul seperti ini, berarti orang itu suka apa kira-kira? Suka sendal, baju, apalagi tas. Berarti orang itu sukanya adalah fashion. Jadi akan muncul seperti ini. Coba kamu yang seperti saya contohkan, saya itu suka smartphone. Coba saya itu suka smartphone. Kalau saya pribadi suka smartphone, maka di Shopee saya yang muncul kira-kira apa? Apa itu smartphone? Jam tangan. Smartphone. Smartphone itu bahasa Inggris, artinya adalah ponsel pintar atau yang orang sebut dengan handphone. Kalau kamu buka Shopee saya, yang muncul adalah handphone. Selanjutnya, coba perhatikan, apa ini? Tokopedia. Kira-kira jika Tokopedia-nya muncul seperti ini, apa yang sering dicari berarti? Peralatan apa? Peralatan mandi. Makanya muncul seperti ini, sampo, gambar rambut seperti ini. Yang dicari adalah sampo gitu. Selanjutnya, lihat yang keempat, mengenali pola. Nah, sama dengan berpikir komputasional yang kalian pelajari waktu itu. Kecerdasan artifisial juga dapat mengenali pola, membuat keputusan secara otomatis. Coba silakan minta tolong contohnya dibaca. Kelompok 1, silakan baca nomor 1. Ya, yang kedua, aplikasi perbankan bisa mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak biasa. Misalnya jika ada seorang yang mencoba login dari negara lain dengan akun orang lain mencoba melakukan transaksi dengan akun tersebut. Nah, aplikasi perbankan bisa mendeteksi penipuan. Nah, kenapa? Ada transaksi mencurigakan di akun tersebut, di akun bank, maka otomatis dia akan menganggap sebagai penipuan dan memberitahukan atau menotifikasi pemilik akunnya. Nah, kayak WA saya, pernah WA saya itu mau dibobol. Tiba-tiba ada kode masuk, kode OTP. Simpan kode OTP Anda. Pas ada yang telepon, tolong kodenya kasih ke saya. Jangan dikasih kalau ada kayak gitu. Kenapa? Karena bisa membuat akun WhatsApp kita dibobol oleh orang lain, termasuk juga akun bank. Kami berbank. WA, Facebook bisa mendeteksi orang lain yang masuk ke Facebook. Lihat ini, apa ini? Coba, silakan kalian perhatikan. Kemudian apa yang ada di depan ini? Gambar apa itu?
Biar saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Tunggu sebentar. Mau kamera. Baiklah, untuk gambar yang ini silakan diperhatikan. Ada yang di kotak, ada yang di kotak. Ada itu lihat. Dulu pada Facebook ketika kita upload foto bersama seperti ini di Facebook itu bisa mendeteksi ini muka siapa saja ini. Arya, ini siapa saja yang ada di foto ini. Facebook bisa tahu. Misalkan yang paling kiri Jeffrey, muncul namanya itu di atas dia. Yang perempuan misalkan Rina gitu. Terus yang laki yang sebelahnya adalah Dono misalkan. Terus yang ini yang paling terakhir adalah yang terakhir ini laki-laki perempuan. Perempuan. Anggap saja ini Baidah namanya. Ini muncul dengan ketika upload foto kamu, upload foto bersama teman kamu. Foto reuni bersama-sama 20 orang. Yang upload di Facebook itu akan menandai di atas kepalanya itu semua orang-orangnya. Kenapa Facebook bisa tahu? Karena ada kecerdasan artifisial itu. Ada namanya kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan dia bisa beradaptasi. Artinya, nah ini adalah perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Ini adalah kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan artifisial yang pertama tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia dia bisa berpikir sendiri memiliki perasaan. Kalau misalkan kamu AI itu misalkan kamu tulis di ChatGPT atau di Google saat ini. Hari ini nenek saya meninggal. Paling cuma bilang Google itu, saya turut bersedih. Dia tidak bisa menangis. Dia tidak memiliki perasaan, baik itu perasaan senang, perasaan sedih, bahagia dan itu tidak punya. Beda sama manusia. Jeffrey misalkan, Jeffrey digebukin sama bapaknya kan. Bagaimana perasaannya Jeffrey? Marah, nangis, sedih. Apa? Ya, itu bedanya kita dengan sepintar-pintarnya AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan seperti manusia. Yang kedua, apa bedanya lagi? Belajar dari data dan program yang diberi. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi AI itu hanya belajar berdasarkan data yang kita masukkan, yang manusia masukkan. Sedangkan manusia bisa belajar langsung dari lingkungan sosial, bisa berinteraksi langsung. Misalkan saya ketemu sama kalian, halo gimana kabar kamu? Baik atau tidak? Gitu ketemu kan? Kamu mau kemana? Oh saya mau ke pasar. Kalau AI jangan ditanya, mau kemana kamu hari ini? Dia nggak akan tahu itu mau kemana. Kenapa? Karena dia hanya belajar dari data, maka dia akan menjawab sesuai dengan data. Yang ketiga, ini hanya memahami. Tolong dibaca yang ketiga. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang. Yang keempat, silakan. Kalau manusia saya contohkan di pada lomba Agustusan, seseorang meminta bantuan AI atau Google untuk membuat perlombaan macam-macam perlombaan. Maka AI itu akan mengeluarkan lomba-lomba yang sudah biasa dilakukan oleh manusia, yang sudah pernah dilakukan oleh manusia, yang pernah dilakukan. Kedua, lomba panjat pinang, lomba apa dari sebagainya. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah ada.
Sedangkan manusia mengadakan membawa panjat pinang untuk anak SD misalkan. Kalau manusia maka dia akan mempertimbangkan, oh jangan, kalau untuk anak SD ini tidak apa? Tidak baik. Bagaimana kalau nanti jatuh dari atas pohon pinangnya terus mati? Sedangkan AI tidak bisa mempertimbangkan yang seperti itu. Manusia bisa mempertimbangkan. Kalau menurut AI, buat aja membawa panjat pinang untuk anak SD kayak gini, gitu katanya. Tapi kata manusia beda lagi. Kata manusia, jangan buat lomba panjat pinang untuk anak SD. Pilih lomba yang lain saja. Sebab lomba panjat pinang berbahaya untuk anak SD. Itu. Sedangkan AI tidak mau tahu mau dia jatuh, mau dia nggak jatuh, terserah. AI tidak bisa merasakan sakit, tidak merasakan simpati. Kamu sedang sedih, AI tidak bisa membuat kamu senang. Tidak bisa membuat kamu mengerti perasaan kamu tidak mengerti. Lanjutnya biar cepat selesai. Selanjutnya ada mesin cerdas versus mesin non cerdas. Nah, ada nggak yang tahu contohnya mesin cerdas seperti apa? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu mesin cerdas? Nah, saya kalau tidak tahu, biasanya yang kasih contoh. Mesin cerdas itu contohnya seperti tadi itu, mesin penyedot debu yang bekerja sendiri. Robot, ada robot yang bekerja di pabrik, robot yang bekerja di menjadi pengatur lalu lintas. Itu mesin cerdas. Tidak harus dioperasikan setiap hari. Dia bisa mengerjakannya sendiri setiap hari. Bahkan sekarang sudah ada robot yang bisa bekerja 24 jam tanpa batas. Bahkan dia kalau udah habis strumnya, baterainya habis, dia bisa ngecas sendiri. Ngecas sendiri, dia nyabur sendiri, bisa ngecas sendiri. Itu namanya mesin cerdas. Ada lagi mesin non cerdas. Kalian pernah melihat kalkulator? Itu mesin cerdas apa tidak cerdas? Kenapa disebut tidak cerdas? Karena dia harus dioperasikan oleh manusia. Masih harus dipencet ya. 3 dikali 5 ditambah 6 itu masih harus dipencet. Mesin non cerdas hanya dipencet sekali, dia tidak perlu diperintahkan lagi, langsung bekerja sendiri. Seperti robot tadi. Seperti ada mobil otonom namanya. Kamu tahu perusahaan Tesla? Perusahaan Tesla itu sekarang sudah merilis mobil tanpa supir. Dia sudah bisa dipanggil oleh calon penumpangnya sendiri, datang sendiri. Itu bukan ada di Amerika itu ya, mobil Tesla ya, sendiri, nggak ada supirnya. Malam-malam itu kan ngeri kan? Jangan kamu anggap itu adalah mobil hantu kan? Biasanya orang Madura suka kayak gitu. Karena ada mobil, nggak ada supir di dalamnya, nggak ada orangnya, kok jalan sendiri dikirain hantu. Bukan, itu namanya mobil otonom yang dioperasikan oleh kecerdasan artifisial atau AI. Jadi dia sudah diprogram untuk mengetahui semua jalur dan dia bisa jalan sendiri dan berhenti sendiri sesuai dengan keinginan orang yang penumpangnya. Ada nggak sekarang? Tentunya nanti di Madura ada, malam-malam ada mobil jalan sendiri, bukan itu adalah mobil yang diciptakan oleh Elon Musk. Elon Musk itu adalah pemilik perusahaan Tesla, mobil Tesla. Mobil Tesla itu canggih-canggih. Ada yang anti peluru, ada yang anti bom, apalagi maling, anti maling. Ada juga yang sudah bisa berjalan sendiri. Tinggal di HP-nya mau kemana, nanti mobil itu akan mengantar berjalan dengan sendiri. Lampu merah berhenti sendiri. Terus kalau udah nyampe tujuannya dia berhenti sendiri. Pintunya tinggal buka sendiri. Begitu kan? Jadi di masa depan memang peran AI itu sangat penting. Ada lagi mesin non cerdas, kalkulator contohnya. Ada lagi TV. Kamu pernah lihat TV kan? Dulu punya TV. Masih harus dirubah nomor 2, nomor 3, dipencet nomor 5 Indonesia, nomor 6. Itu namanya mesin non cerdas. Kenapa? Karena masih harus dioperasi. Dipencet, nomor lagi.
tidak bekerja sendiri. Sedangkan mesin cerdas itu tinggal dipencet sekali, dia bisa bekerja dengan sendirinya tanpa dioperasikan lagi. Selanjutnya, kita ya, ini berapa menit? 10 menit lagi ya. Mari. Apa itu tadi? Gambar apa itu? Hah? WA. Chatbot. Itu namanya adalah chatbot. Chatbot itu adalah chat yang dijawab oleh robot. Kalau kamu ngeklik di Shopee, apakah barang ini masih ada, ngechat, dibalas kena langsung. Langsung ada balasan. Itu bukan orang kena, tapi namanya chatbot. Langsung, iya barang ini ada. Selamat datang di toko anu, langsung ada balasannya. Itu namanya adalah chatbot. Di WhatsApp juga ada kayak gitu, tapi di WhatsApp business atau WhatsApp bisnis ada fitur chatbot, di mana robot itu membantu menjawab pertanyaan dari orang-orang yang mengirim pesan kepada kita. Jadi misal begini, oke. Misalkan begini, saya ada WhatsApp bisnis. Saya sudah menyeting jawaban-jawaban yang ada di WhatsApp. Kalian mengirim pesan ke saya, halo, selamat pagi, gitu. Otomatis WhatsApp saya akan menjawab, halo, selamat pagi, gitu. Kalau kita pakai chatbot. Nah, di WhatsApp juga ada yang namanya, kamu pernah buka WhatsApp kan? Pernah buka WhatsApp? Di sebelah pesan bagian luar ada warna pelangi, ada di bagian luar pesan ada bundaran kecil yang berwarna-warni, itu namanya Meta AI. Ada pernah lihat Meta AI? Kalau diklik itu seperti chatbot, chat robot. Kalau kamu bertanya apa saja di situ, maka dia akan menjawab. Itu sama dengan chatbot, chat yang dijawab oleh robot. Fiturnya apa? Dari apa itu? Dari AI, kecerdasan artifisial. Yang selanjutnya, mobil otonom sudah saya jelaskan barusan. Nah, ini macam-macam kecerdasan artifisial. Apa aja? Teknologi KA, namanya bahasa alami yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia dan seterusnya. Oke, kita singkat-singkat saja supaya lebih cepat ya. Ini banyak. Kalau diajarkan semua satu modul ini bisa sampai satu hari juga sampai mabuk. Selanjutnya adalah cara kerja kecerdasan artifisial, data, pelatihan model, prediksi dan output lainnya. Ini apa yang dimasukkan? Lihat, ini cara kerjanya. Kalian harus tahu ini. Kalian harus tahu biar kamu nggak ngira kalau AI itu adalah tuyul atau setan. Kamu dikira nanti AI itu setan, dan bukan. Jadi biar kalian paham tentang AI, bagaimana cara kerjanya AI adalah seperti yang ada di depan ini. Kalian memasukkan data ke internet, ke Facebook, ke YouTube dan lain semacamnya. Kamu kasih nama. Kamu misalkan memasukkan gambar tung-tung sahur. Kamu kasih tulis tung-tung sahur. Memasukkan gambar dan teks. Gambarnya tung-tung sahur, teksnya tulisannya tung-tung sahur. Maka AI akan memproses data itu, mempelajari. Oh, seperti ini. Yang dimasukkan ini ternyata adalah namanya tung-tung sahur. Ketika seseorang mencari di internet, mengetik di pencarian tung-tung sahur, yang ditampilkan adalah gambar yang pernah kamu upload, gambar yang pernah kamu letakkan di internet. Maka AI akan menampilkan gambar tung-tung sahur itu. Sebaliknya, kalau kamu kasih data yang salah, misalkan Alif ngasih gambar kucing, terus nulis ngupload gambar kucing, dikasih tulisan harimau, diproses oleh ini, dikenali, maka AI menganggapnya gambar itu adalah
gambar harimau, padahal gambarnya adalah gambar kucing. Ketika seseorang mencari gambar harimau, maka yang keluar adalah gambar yang diupload oleh Ali, yaitu gambar kucing. Jadi AI itu sebenarnya belajar dari apa yang kita masukkan, dia memproses. Ketika ada orang meminta atau bertanya, dia akan menjawab berdasarkan data yang dia terima dari sini, dari yang kita masukkan. Jadi kalau dia belajarnya gambar kucing, dikasih keterangan harimau, diproses oleh AI ini, ketika seseorang minta gambar harimau, maka yang ditampilkan adalah gambar kucing di situ. Jadi intinya adalah kecerdasan artifisial itu diadaptasi atau belajar dari apa yang dimasukkan oleh manusia, maka itulah yang nanti akan dijadikan jawaban ketika orang lain bertanya begitu. Kalau manusia kan beda, karena misalkan ya kasih nih, ini adalah gambarnya gajah. Yang dikasih tahu adalah, yang dikasih lihat adalah gambarnya harimau. Percaya apa tidak kamu? Kamu akan langsung bilang, oh itu bukan gajah, tapi harimau. Sedangkan AI itu hanya menerima masukan dan memprosesnya menjadi data yang disimpan. Setelah orang bertanya, maka itu yang ditampilkan. Jadi kesimpulannya, AI itu belajar dari data yang dimasukkan oleh manusia. Iya, dari manusia. Dia belajar mengambil keputusan seperti manusia. Selanjutnya, data. Sudah. Pelatihan model, prediksi dan output. Apa ini? Eksperimen dengan KA Inter. Limitasi kecerdasan artifisial. Ini yang terakhir ya. Kalian harus juga sadar bahwa tidak semuanya AI bisa. Bahwa AI itu atau kecerdasan artifisial itu ada limitnya, ada batasnya. Kadang AI itu juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti atau memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan ini. Masih memiliki banyak keterbatasan, seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tapi pada kenyataannya ia hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Jadi seandainya tidak ada seorang pun yang meletakkan data, memasukkan data ke internet, maka AI itu otomatis dia akan menjadi bodoh dia. AI itu menjadi pintar karena yang mengajari adalah manusia. Dilatih oleh manusia itu sendiri. Misalkan robot, ini dilatih nih, robot dilatih. Ini adalah kucing, dikasih lagi, ini adalah kucing. Kalau kayak gini kucing oranye, kalau kayak gini kucing itu. Maka AI akan dengan sendirinya dia mengetahui kalau itu adalah kucing. Kalau ada yang bertanya seperti apa kucing, dia menampilkan gambar yang pernah dia lihat. Ini kucing, begitu. Tapi jika tidak ada orang yang pernah mengajarkan tentang wajahnya kucing kepada AI, ketika kita bertanya kepada AI seperti apa kucing, maka AI tidak akan tahu. Jadi kesimpulannya, AI itu belajar dari data yang dimasukkan oleh manusia, dan dia terbatas. Apabila dia tidak pernah belajar, maka juga dia tidak akan memberikan jawaban yang sesuai. Oke, untuk kecerdasan artifisial, etika kecerdasan artifisial ini. Oke, ini sangat penting ya. Etika kecerdasan artifisial ini sangat penting. Ketika kita menggunakan smartphone, menggunakan laptop, menggunakan komputer, atau menggunakan Chromebook yang terhubung dengan internet, menggunakan kecerdasan artifisial, ini ada etikanya. Yang terakhir adalah etika kecerdasan artifisial dalam kehidupan. AI ini kedepannya akan menjadi sesuatu yang tidak akan terpisahkan dari manusia. Jadi kita harus bijak ketika kita menggunakan AI. Seperti di sosmed, di Facebook, di Instagram. Maka kita harus berkomentar menggunakan komentar yang apa? Yang
sopan. Jadi ketika kita menggunakan sosial media, yang harus kita lakukan ketika kita berkomentar, maka satu, kita harus sopan. Tidak boleh menjelek-jelekkan atau tidak boleh mendiskriminasi atau suatu kelompok. Seperti itu. Yang kedua, AI tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Misalkan laki-laki meminta bantuan kepada AI untuk mencari video-video yang tidak pantas misalkan di internet. Nanti jangan kira orang tua kita nanti nggak tahu kamu mencari video yang joget-joget di TikTok, orang yang berjoget-joget. Jangan kira orang tua kita nggak tahu. Kenapa? Karena ketika dia buka HP-nya, besoknya yang sering muncul apa? Orang yang joget-joget. Berarti anak saya suka mencari sesuatu yang berjoget joget gitu. Seperti anak saya, Alif. Anak saya masih kelas 1. Dia itu kalau nonton HP hanya menonton pada hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Apakah saya tahu yang Alif tonton? Kalaupun saya tidak di rumah, ketika saya pulang, saya lihat HP itu, apa yang dibuka oleh Alif? Saya lihat YouTube. Oh, ternyata yang sering muncul apa? Kadang yang sering muncul adalah tungtung sahur. Kadang orang-orang perindapan yang main kejar-kejaran sambil amuk-amukan. Jangan kira saya nggak tahu gitu. Jadi AI itu ngasih tahu kepada kita, ini loh yang sering dilihat gitu. Makanya kalian harus hati-hati, harus menggunakan etika ketika menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Jangan sampai, yang terkhususnya jangan sampai merugikan orang lain. Nanti untuk prakteknya kita bisa di rumah ya, menggunakan handphone masing-masing. Bisa kan? Bisa. Nanti minggu berikutnya, pada pelajaran minggu berikutnya saya akan tanya, apakah aplikasi AI apa yang sudah kamu pernah cobain? Nanti harus cobain ya, satu aplikasi saja. Misalkan Meta atau Facebook, Meta AI Meta, atau Google Map, Google Assistant. Bukan aplikasi game. Bukan aplikasi game, tapi aplikasi yang benar. Seperti Shopee, Tokopedia. Kalian harus cobain satu yang menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Baiklah, untuk pelajaran hari ini apakah bisa dimengerti? Jadi, coba kalau memang sudah mengerti, kita refleksi dulu. Apa yang ada di depan ini? Robot sedang melakukan apa? Baca-baca di bidang kesehatan. Di masa depan mungkin dokter bedah tidak dibutuhkan sebab ada robot yang bisa melakukan bedah. Dalam bidang kesehatan, robot berbasis kecerdasan artifisial untuk bedah. Ada robot yang bisa mengoperasi manusia, orang lahir ditangani robot, orang kecelakaan ditangani robot, dibedah sama robot. Kayak ini nih. Mungkin dokter spesialis bedah tidak dibutuhkan lagi. Jadi yang dibutuhkan apa? Orang yang mengerti kecerdasan artifisial yang bisa mengendalikan kecerdasan artifisial. Makanya kita harus berkembang. Yang kedua, contoh bidang transportasi. Apa ini? Parkir otomatis, automated valet parking. Jadi mobil bisa memarkir sendiri. Mobil, depan ke tempat parkir, kena orangnya langsung turun, langsung masuk. Mobilnya bisa parkir sendiri menggunakan apa? Kecerdasan artifisial. Seperti lihat di sini di depan ya. Oke, jadi sekali lagi, apa contoh-contoh dari kecerdasan artifisial? Coba sebutkan. Kelompok 1 bisa menyebutkan salah satu aja contohnya. Contoh kecerdasan artifisial. Coba apa? Kelompok 1, robot dokter robot yang bisa bedah. Coba yang di sini kelompok 2. Hah?
mobil parkir otomatis, mobil otonom yang tidak ada pengemudinya tapi bisa berjalan, bisa parkir sendiri. Kelompok 3, kasih contoh dong. AI, kecerdasan artifisial. Apa? Hah? Apa? Apa? Seluruhnya otomatis. Oke. Selanjutnya sebelah sini, coba kasih contoh AI. Hah? Aplikasi apa? Aplikasi Google Map, Google Assistant dan semacamnya. Itu ya. Oke, baik. Baiklah, bagaimana untuk hari ini? Apakah sudah cukup saja? Apakah masih ingin dilanjutkan atau cukup saja hari ini? Coba yang kompak jawabnya, apakah hari ini sudah cukup atau masih lanjut lagi? Bagus ya, bagus. Baiklah, untuk hari ini kita cukup dulu. Kalau kalian sudah paham, apakah ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, coba siapa kita? Siapa kita? SDF Al-Falah. Baiklah. Sudah. Kalau sudah. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.